pukul itu kan kakinya gerak. Iya. Itu satu, movement sama power. Karena kita punya power bukan cuma di tangan saja, Iya. tapi tumpuan kaki sama kelincahan. Jadi makanya jab itu begini toh supaya Iya. ini baru ini straight mundur supaya dorong toh jadi sekali tenaga. Terus hook juga begini sama uppercut. Jadi kalau uppercut itu ada dua tumpuan, satu di sini sama satu di sini. Jadi tangan tidak boleh terlalu ke belakang gitu. Iya, jangan terbang. Jadi Jadi- kalau misalnya kalau hook juga jangan ambil dari bawah. Jadi hook itu gini. Jadi langsung begini, langsung begini. Beda, udah dibaca ya. Iya. Coba kamu bikin begini. Ini kalau misalnya dari bawah, bawah. Beda halnya sama begini. Itu dia bedanya. Kalau hook itu kan Iya. dia lambat. Jadi misalnya kalau ambil bawah, kamu nggak Iya. gerakan kaki. Iya. Ini kalau pakai gerakan kaki sama ambil langsung. Yang tadi bagaimana? Yang ini. Jadi dia pukul itu langsung begini. Bukan ke bawah begini. Oh, keren. Coba contoh. Maksudnya saya tangan saya gimana? Jadi om begini tangan gini toh. Satu tangan di sini sama satu depan Oh, sini. sini. Jadi kalau misalnya mau jab itu gini. Ini tempel dulu. Ini tempel dulu. Nah, Wah, keren dia ya. tuh begini juga sama. Tapi kaki ini mundur jadi. Kan gini. Gini. Nah. Terus juga kalau sama hal dengan hook itu begini juga. Jadi dia mundur tapi belok begini. Itu salah satu tumpuan kalau ini. Coba kontes. Jadi kuncinya itu pukulan jangan terlalu ke belakang, Jangan terlalu ambil ancang-ancang. ancang-ancang ke belakang, biar tidak mudah dibaca oleh lawan. Sama Power. powernya. Coba. Bisa kamu perhatikan. Jadi jab strike hook kan. Kalau jab itu kan begini. Itu kan dia ngedorong. Iya betul. Terus kalau sama hal dengan straight, kalau misalnya straight begini, tidak ini dia bakal tidak ada dorongan sama tidak ada tenaga. Iya. Jadi makanya straight itu begini. Iya betul. Ya. Jadi pas ini kita pukul, ini tahan. Iya. Jadi pas kita mukul gini kan otomatis kita bakal terpantul. Iya. Makanya kenapa itu kalau street itu harus mundur supaya pas kita mukul kita nggak ini mundur juga. Justru kita bertahan lawan yang mundur. Coba bagaimana contoh? Ini contoh kalau nggak ini kakinya diam terus langsung gimana? Cuman pakai teknik biasa jadi begini. Terus jangkauan kita juga nggak jauh. Iya. Jangkauan kita cuma sini. Beda halnya kalau kita mundur jadi. Saya kira semakin mundur jangkau semakin jauh. Iya. Itu powernya kan bagus ya. Gini toh. Kan kalau misalnya nggak gerak kan gini. Iya. Kalau kita gerak ini, badan kita maju. Ada maju. Jadi dia begini kan. Dip. Sama ini, sama gunanya petinju pasang begini. Itu apa gunanya? Nah, kalau petinju, kalau itu dia kan petinju ada dua kelas. Ya. Satu amatir sama satu petinju profesional. Kenapa beda? Karena petinju amatir itu bisa dibilang untuk kejuaraan-kejuaraan umum atau daerah atau intinya kejuaraan-kejuaraan yang bisa diikutin sebagian besar orang. Beda halnya sama petinju profesional itu memang tujuannya untuk diri sendiri sama untuk memperbaiki karir. Ya, langsung Jadi- intinya. Apa namanya? Tujuan mau ini. Kita tahu petinju pasang ini. Tetap begini Itu apa gunanya itu? untuk melindungi area rawan, rahang, Paham? samping sama ulu hati. Jadi teknik ini gimana? Jadi begini tuh, begini. Terus juga posisi yang benar itu kepala tangan ini di dagu. Dagu ya. Terus juga kalau yang tangan kiri itu pas di depan, jadi dia begini. Jadi ketika saat kita mukul, tangan harus balik. Oh, bawah harus balik lagi. Iya, kalau Jadi misalnya, tak gitu. jadi dia begini tuh, coba pukul, Ya. pukul sini coba. Jadi begini. Nah, Iya betul. coba ya. kepala, nah jadi begini. Itu kan sarung tinjunya itu kan besar, otomatis tidak akan bisa masuk di lubang sini. Iya, betul. Jadi kan coba begini. Kalau misalnya lawan misal kita pindah sini, rapatkan begini. Nah, jadi kan pertama coba pukul. Nah, kalau misalnya pukul, nah kita ambil lagi di sini. Nah, baru tangan ke sini. Kan dia kan habis mukul, jadi otomatis tangannya nggak akan sempat lagi balik. Coba contoh tadi. Aduh, sini langsung kejar sini. Itu salah kalau di dunia tinju itu poin utamanya di kepala, kalau badan itu tidak hitung poin. Jadi paling bagus posisi untuk
untuk sasaran? Kalau kesasaran kembali lagi ke dia sendiri kan, sesuai lawan. Lawan. Iya, kita lihat lawan dia fokusnya ke defense mana. Kalau misalnya dia defense-nya begini, Ya. otomatis dia lebih utamakan kepala. Oh. Jadi kalau dia begini dia lindungi atas bawah. Jadi cara menembus kalau dia begini itu pancing sama jab. Otomatis kan dia bukan begini. Ya. Kalau dia begini, kita ambil dari samping. Contoh om defense bisa pancing. Nah, begini toh. Pas begini itu kan begini toh. Pas begini. Jadi otomatis dia bakal kita ke sini. Jadi dia begini. Nah, baru ini tanam hook, uppercut bagian sini sama tanam hook lagi di bagian muka. Begitu. Itu bisa dibilang teknik dasar umumnya petinju begitulah. Kalau momen tinju itu kembali lagi ke diri sendiri. Jadi tekniknya kembali ke diri kita, terus juga kita nggak usah dengar kata orang lain, kita cuma butuh fokus, kontrol emosi sama tenang. Jadi kalau Nah, saya potong. Kan ada biasa petinju itu selingan gayanya kayak ini aja. Itu sebenarnya teknik apa tuh? itu Tujuannya apa? bisa dibilang untuk mengganggu Konsentrasi kawan. konsentrasi kawan, konsentrasi. Itu benar terganggu. Benar terganggu, itu juga bisa bikin emosi. Emosi. Iya. Kalau misalnya kita main begini kan, begini, begini. Ya. Jadi kalau main itu nanti lawan bakal kayak jengkel kayak kita main kan. Itu salah satu kunci kalau lawan emosi kita lebih gampang baca pergerakannya. Artinya tetap tenang. Iya. Tetap tenang. Jadi kita main kita tetap tenang, kita baca pergerakannya kan. Jadi petinju idola kamu siapa? Di Indonesia tuh Indonesia. Indonesia. Kalau di Indonesia nggak ada sih, itu lebih kayak idolanya kayak siapa namanya salah satu petinju ini juga sih. Apa yang fotonya bagus? Siapa nih? Ben Walker. Siapa? Ben Walker. Ben Walker itu salah satu petinju yang dia punya movement sama rincannya bisa dibilang jago lah. Sama kalau untuk kekuatan itu Muhammad Ali. Muhammad Ali, keren. Yang kamu kenal tekniknya Muhammad Ali apa? Ayo. Yang saya kenal itu ciri khasnya itu kecepatan. Cuk cuk. Kupu-kupu apa? Apa namanya? Ada dia work ya. Sadar tuh, work namanya. Itu dia kerincan begini kan? Iya, dia lucu kakinya kayak Itu kalau bisa dibilang cara ngelatihnya itu bisa bilang simple, cuman bisa modal ini saja, lakban sama botol saja bisa. Nanti bikin tanda tambah, cuman pertama itu begini aja. Nah. Jadi namanya siapa? Timothy. Namanya Timothy dari apa? Jayapura. Jayapura. Dulu atlet ya. Dulu atlet, sekarang udah pensiun karena cedera. Karena cedera apa namanya? Dislok. Apa namanya? Dislokasi. Dislokasi. Jadi dia di Makassar ya kuliah. Iya, udah di Makassar. Jadi kita hari ini dapat coaching klinik gratis dari Timothy. Iya. Ya, boxing dari Papua kan? Jayapura. Jayapura. Oke, sampai di sini. Terima kasih.